Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Haji Wiwin Winarni MMPD, selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan. Nama saya Siti Nur Ajijah. Di sini saya akan mempresentasikan sesi ke-13, yaitu pengertian globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses di mana dunia menjadi lebih terhubung dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, politik, dan sosial. Dengan globalisasi, negara-negara semakin bergantung dan bekerja sama. Adapun menurut Yusuf Kala, globalisasi adalah kemauan untuk bekerja keras, mengolah sumber daya alam, dan memiliki kompetensi yang dihasilkan oleh pendidikan dan belajar. Globalisasi juga mempunyai prinsip utama, yaitu satu, global village, di mana dunia semakin terasa kecil karena adanya teknologi dan transportasi, mempermudah kita untuk menjelajahi dunia. Adapun globalisasi ekonomi memungkinkan perdagangan yang bebas dan meningkatkan keterhubungan ekonomi antar negara. Dampak dari globalisasi ada efek negatif. Efek negatif dari globalisasi yaitu banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang menggunakan hukum dan uang global untuk menghindari hukum di negaranya demi meraup keuntungan. Adapun penyatuan bidang, globalisasi dimengerti sebagai penyatuan bidang ekonomi, budaya, politik, agama, dan sistem sosial karena proses penyatuan atau internasionalisasi negara-negara. Adapun tantangan globalisasi yaitu ada satu, nasionalisme dan internasionalisme. Persaingan ekonomi yang semakin ketat antara lokal dan internasional. Dan ada budaya barat dan budaya Indonesia. Hilangnya budaya Indonesia karena pengaruh budaya luar. Contohnya seperti sekarang lagi rame budaya Korea, K-pop, kayak gitu. Terus ada perubahan sektor ekonomi. Ini jelas merugikan kita karena ada ketimpangan negara maju dan berkembang. Contohnya seperti Cina yang mendominasi pasar di Indonesia. Adapun periode globalisasi, yang ke-1 ada periode pertama. Periode berlakunya standar emas dan liberasi di abad ke-19. Periode ini mendasarkan dari Pax Britannia dan pertukaran barang-barang dalam bentuk mata uang. Yang kedua ada periode kedua. Periode ini mengiringi muncul dan berkembangnya neoliberalisme yang mendorong kebebasan pasar dan perdagangan bebas. Adapun pendorong globalisasi dipengaruhi oleh satu, putaran negosiasi perdagangan, yaitu penghapusan restriksi dalam perdagangan bebas. Yang kedua, ada perjanjian Maastricht. Dan yang ketiga ada NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Adapun tanda-tanda globalisasi, yaitu meningkatnya perdagangan internasional, meningkatnya aliran dana internasional termasuk investasi. Yang ketiga, ada pertukaran kultur yang semakin besar atau budaya.
Yang keempat adanya menyebabnya multikulturalisme dan akses individu yang semakin baik kepada perbedaan kultural. Yang kelima, ada mengalami erosi. Yang keenam, semakin meningkatnya pariwisata dan perjalanan wisata semakin meningkat imigrasi termasuk imigrasi ilegal. Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global. Yang ketujuh, berkembangnya sistem keuangan global. Yang kedelapan, meningkatnya pembagian dari ekonomi dunia. Yang kesembilan, ada meningkatnya peran organisasi internasional seperti WTO dan IMF. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Mohon dimaklum ya Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.